Puji Tuhan, Haleluya. Puji Tuhan, Haleluya. Kita bersuka cita buat kasih setia Tuhan bagi setiap kita yang di rumah Tuhan ini. Kita boleh diberikan kesempatan lagi untuk boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan yang kudus ini untuk beribadah dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Sambil menunggu saudara seiman kita yang mungkin masih dalam perjalanan lagi, mari kita angkat pujian sukacita kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, mungkin hari-hari kita berat, banyak musuh kita, tapi kita percaya ada Yesus yang berperang melawan kita. Haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, kita tahu Yesus selalu bersama dengan kita. Yakin katakan meskipun musuh di depan rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah kita tidak pernah takut, berlaksa di sisi kananku, tahu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku. Dialah sumber kemenangan kita, yang selalu ada berperang bagi kita meskipun musuh. Meskipun musuh di depan, Yes. rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah Beribu rebah di kiri, berlaksa di kananku. berlaksa di sisi kanan. Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Hey. Kaulah kuatku, kebanggaanku, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah sumber kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber, kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batuku batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber sekali lagi katakan sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Dengan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, para hamba Tuhan, dalam hati kita pasti kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Amin. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya.
Bahkan sekalipun saat kita jauh dari Tuhan, Dia tetap memberikan kasih-Nya yang terbaik bagi kita. Kasih-Nya adalah kasih yang sempurna. Mari kita angkat lagu pujian ini bagi Tuhan. Dengan sepenuh hati, dengan hati yang begitu tulus. Belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada Kasih di dunia. kasih di dunia sanggup menerima diriku Apa adanya. apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, takkan ada lagi. Takkan ada lagi Amin. Kasih seperti kasih-Nya Tuhan. kasih seperti ini Yang sanggup mengubahkan hidup menjadi baru. menjadi baru. Selain kasih Tuhan. Kasih-Mu, Yesus, kau ku kagumi. Kau kugagumi Dalam hati, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. sampai kini Sampai kini ku ku akui. akui kasih-Mu tiada duanya. Yes, benar Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Segala kasih Tuhan tidak pernah ada duanya dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kami akan mengakui bahwa takkan ada lagi. Takkan ada lagi Kasih seperti ini. kasih seperti ini Yang sanggup sanggup mengubahkan hidup jadi baru. menjadi baru. Selain kasih-Mu, Teriakan Yesus, Yesus, aku kagumi. kagumi Dalam hati, dalam hati, kasih-Mu tiada sampai kini sampai kini ku akui. ku akui kasih-Mu tiada Kau kagumi. ku kagumi Dalam hati, dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. benar Tuhan, hanya Kau yang layak kami kagumi. Kau Allah yang selalu mengasihi kami. Hari ini Bapa, kami sepakat, kami mengakui bahwa kasih Tuhanlah yang selalu layak Bapa. Kasih Tuhanlah yang selalu besar dalam kehidupan kami. Oh, hari-hari kami menjadi baru Bapa. Hari-hari kami menjadi pulih. Segala pertobatan kami boleh Tuhan terima. Kami percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami ucap
ucapkan syukur kepada Tuhan atas setiap kasih yang boleh Tuhan berikan. Oh, Kau kagumi setiap hati kami. Kami mau menyembah Tuhan. Letakkan tangan Bapak Ibu di dada saudara dan katakan, Kau kagumi. Oh, Kau kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Benar Tuhan, Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita berdoa. Berfirman-lah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan mazmur nyanyian yang luar biasa. Sama seperti Daud, dia selalu memuji Tuhan dengan luar biasa. Setiap langkah dia, setiap pekerjaan dia tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita katakan, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini, Tiada yang kuingini di bumi. Hanya yang kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap Katakan, hanya Kau milikku di surga. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dengan yakin kita katakan, hanya Dia Allah sumber kuat kita. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Aku andalkan. Tak kuandalkan kekuatanku. Oh, Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah Allah sumber. sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Saya tetap mau mengajak kita dengan penuh sukacita, dengan kondisi duduk. Kita katakan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak memuliakan Tuhan dengan mazmur bagi Allahku. Selama kita bernafas,
kita akan menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Nanti hambanya Bapak Sintua Parhusip akan berdoa di tengah-tengah kita. Yes, benar Bapak yang baik. Anugerah Tuhan selalu besar. Hari demi hari selalu bertambah. Kita katakan kepada Tuhan, besar anugerah, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena besar anugerah-Mu, besar anugerah, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Yes, benar Bapak, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah besar Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan setiap kesaksian daripada jemaat Tuhan. Hari ini setiap berkat mari kita saksikan. Setiap keraguan, kecemasan mari kita saksikan. Biar kita ditopang dalam doa dan juga bersuka cita lewat kesaksian kita. Haleluya. Haleluya. Saya undang untuk Bapak Ibu yang menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, Dia selalu sediakan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selama ini aku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan meliharaku seumur Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selama ini aku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan aku dan meliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan puji-pujian lagi kepada Tuhan. Kenapa kita harus menyaksikan? Ya, kita harus sampaikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga harus mau berbagi apa yang menjadi kerinduan kita, kecemasan kita. Tuhan berkati kita, puji Tuhan. Tuhan memberikan sebuah rintangan, puji Tuhan. Tuhan berikan pelajaran, puji Tuhan. Semuanya terpujilah Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Yes, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Nyanyikan shalala, shalala, la la la. Aku saya cinta Yesus. Shalala, shalala, la la. Aku cinta Yesus. Aku cinta shalala, 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 la la la. Aku cinta Yesus. Shalala, la la. Aku cinta Yesus. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Petugas persembahan kami mengundang untuk mengambil kantong persembahan. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Setelah memberikan persembahan, mari kita tetap bertepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku betapa diselamatkan. baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. tetap dengan yakin katakan, ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya, dan telah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saya mengundang Bapak Ibu dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup, yang akan dilawat oleh hambanya Bapak Pendeta Putra Rakat Burung Sihombing. Di tengah-tengah kita, siapkan bejana hatimu Bapak Ibu, saudara-saudari.
biar Tuhan boleh membentuk bejana hati kita. Jangan biarkan hati kita keras. Kalau hari ini Tuhan mau hati kita dihancurkan, maka kita berikan kepada Tuhan. Supaya kita boleh dimenangkan, kita boleh dipertobatkan. Kita katakan kepada Tuhan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib. Yes, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan masa depan yang baik bagi kita. Tuhan heran, heran perbuatanmu. Dengan iman, dengan yakin katakan, Engkau sanggup. Engkau sanggup mengadakan segalanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara silakan duduk. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan karena kasih setianya yang selalu tersedia untuk saya dan saudara-saudara. Maka dalam segala keadaan yang keluar dalam diri kita hanya menjadi berkat bagi orang lain. Saya susah pun jadi berkat bagi orang lain. Uang saya tidak ada pun jadi berkat bagi orang lain. Uang saya banyak pun saya jadi berkat bagi orang lain. Karena yang kita pancarkan itu Yesus dan kasih-Nya. Saya bersuka cita hari ini karena bisa beribadah dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kami melakukan perjalanan 3 malam pelan-pelan pakai jalan darat. Kami santai-santai, akhirnya sampailah 3-4 hari di kota Bogor ini. Di Batam suhunya begitu tinggi, kelembaban udara yang sangat rendah. Tetapi di Bogor suhunya rendah, kelembaban udara tinggi. Jadi pilek, ya kan, masuk angin karena tidak biasa. Biasanya panas keringatan, di sini agak-agak sejuk gitu ya di kota Bogor. Kalau saudara merasa tidak sejuk, kami orang Batam, kami sudah biasa di Batam, panas itu merasa dingin di Batam. Nah, keadaan seperti itu saya pelajari bahwa seringkali kita merasa hidup kita tidak cukup, tetapi orang melihat kita sebenarnya cukup. Seperti itu. Saya dari Batam biasanya panas sampai di sini dingin gitu ya. Saya dulu hampir 9-10 tahun saya di Batam pun biasa di Bogor dingin sampai di sana kayaknya hampir nggak bisa bernapas gitu karena
dekat dengan pantai seperti itu. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekianlah cerita singkat yang bisa saya bagikan. Semoga kita dalam baik-baik saja, pekerjaan saudara baik-baik saja, keluarga kita baik-baik saja. Dan kalaupun itu tidak terjadi, kita tetap pegang tangan Tuhan. Haleluya. Karena selagi kita pegang tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Jangan sampai kita yang pegang kendali dalam rumah tangga kita, pekerjaan. Tapi selagi kita pegang tangan Tuhan, walau bumi bergoncang, begitu katanya ya, maka semuanya everything is okay. Everything is under control. Semuanya dapat dikendalikan kalau kita mau pegang tangan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan di Mazmur 31 ayatnya yang ke-23. Kita akan baca firman Tuhan ini, bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir, bahkan dalam setiap keraguan-raguan kita, bahkan dalam setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita. Mazmur Daud menuliskan demikian. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dan apa itu? Dan dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Puji Tuhan. Jadi ini adalah tulisan dari pemazmur Daud yang menyangka dirinya akan dibuang karena kesalahannya, dibuang karena ketidakmampuannya. Aku menyangka dalam kebingunganku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini mengingatkan kita bahwa ada kasih Tuhan yang tidak pernah berakhir. Kalau kita menyangka bahwa kita tidak pantas mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan, bahwa pemazmur hari ini dengan jujur mengatakan, aku menyangka dalam kebingunganku. Ada kata kebingungan. Firman Tuhan tahu dan mengajak kita untuk takut kepada Tuhan, tetapi tidak untuk bingung. Haleluya. Tuhan mengajak kita untuk takut tetapi tidak untuk khawatir. Don't be afraid. Itu beda dengan don't worry. Begitu Bapak Ibu. Orang yang takut cenderung dia akan melangkah positif. Dia akan berkreasi. Dia akan bertahan hidup. Survive. Untuk mempertahankan rumah tangganya. Mempertahankan pekerjaannya. Karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Sehingga karena ketakutannya dia akan melakukan yang baik kepada pimpinannya. Melakukan pekerjaannya untuk laporannya, untuk bertahan hidup. Karena dia takut, bukan karena dia bingung dan bukan karena khawatir. Sebab ketika orang khawatir justru dia akan melakukan sesuatu yang negatif. Apa saja dia lakukan hanya menghalalkan segala cara. Karena dia khawatir. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan khawatir. Tetapi boleh takut, boleh. Tapi jangan takut. Takut dan khawatir punya asal kata famili yang sama, takut. Tapi ketakutan yang dimaksudkan Tuhan adalah ketakutan yang bersumber kepada Allah. Bukan kekhawatiran yang mementingkan dirinya sendiri. Orang yang khawatir itu adalah ketakutan yang mementingkan dirinya sendiri Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan hari ini pemazmur mau sampaikan yang pertama. Perasaan putus asa dan perasaan putus asa yang manusiawi. Sama-sama katakan perasaan putus asa yang manusiawi. 1, 2, 3. Perasaan putus asa yang manusiawi. Iya, seringkali kita merasa hampir putus asa. Tetapi firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita bahwa itu adalah manusiawi. Kalau saudara bukan malaikat dan masih manusia, maka kita mengalami rasa yang namanya hampir putus asa. Pemazmur mengakui bahwa dalam kepanikannya dia merasa seolah-olah telah ditinggalkan oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa perasaan putus asa dan seolah-olah terbuang adalah pengalaman yang umum bagi manusia. Orang aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang. Tang tarpakeho, IPK-mu so cum laude kan gitu ya. IPK kita pun enggak cum laude. Pekerjaan kita enggak bagus. Penampilan kita tidak begitu menarik.
Semua yang kita tampilkan itu tidak nilainya di atas rata-rata. Dan hari ini firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita bahwa Daud mengakui dalam kebingunganku aku merasa aku telah terbuang di hadapan Tuhan. Gitu ya Bapak Ibu. Yang kedua, kasih setia Tuhan. Meskipun pemazmur merasa terbuang, kenyataannya Tuhan selalu mendengarkan dan peduli. Ini menggambarkan bahwa kasih dan perhatian Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan ketika kita merasa ditinggalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita merasa bahwa kerjaan kita jauh banget. Aduh, jarak dari sini sampai ke sana sepertinya nggak sebanding Tuhan. Tapi kalau saya tinggalkan pekerjaan ini, saya menghitung, kayaknya berat juga. Saya harus cari pekerjaan yang lebih dekat di sini. Semua dihitung. Jadi kita merasa bahwa sebenarnya dalam segala kesulitan kita harus sadar bahwa Tuhan menjaga kita. Haleluya. Haleluya. Iya. Bagaimana caranya orang bersuka cita dan bahagia kalau dia tidak pernah merasakan air mata? Saudara, orang yang merasa bahagia adalah orang yang pernah meneteskan air mata. Sehingga Tuhan mengizinkan saudara dan saya meneteskan air mata. Supaya saudara dan saya merasakan kebahagiaan. Bukan berarti Tuhan dengan sengaja menjebloskan manusia untuk jatuh dalam dosa. Sehingga dengan begitu Allah mampu memperkenalkan anugerahnya. Bukan begitu. Bukan dengan unsur sengaja kita masuk ke dalam lubang kegelapan. Lalu Tuhan seperti pahlawan kesiangan yang mengangkat. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mengizinkan kita menangis dan merasakan rasa sakit supaya tahu rasanya bahagia itu seperti apa. Seringkali orang berharap, saya tidak mau rasa sakit gitu ya. Ada yang namanya gula. Kalau gula darah kita terlalu tinggi, badan kita akan cenderung rasa sakit yang kita terima itu menurun seperti itu, saudara-saudara. Bahkan ketika kita kena benda tajam, kita merasa tidak ada yang sakit, tapi sudah terluka seperti itu ya. Bandingkan dengan orang yang terlalu sensitif, dikit-dikit tersinggung gitu ya, kesenggol dikit, aduh gitu ya kan, kesenggol dikit. Gimana kalau film videonya generasi tahun 90, 80, kalau jatuh bangkit lagi ya kan. Kalau udah tahun 90 jatuh, udah mulai aduh pegal gitu ya. Kelahiran tahun 2000 jatuh, selfie dia, aduh jatuh guys gitu ya kan. Kelahiran tahun 2000 jatuh guys gitu ya kan. Jatuh guys gitu ya. Kira-kira seperti itulah kehidupan kita semakin modern ini. Ada kebanggaan kalau kita jadi orang yang kampung gitu ya. Kita tahan banting gitu ya. Tapi kita sulit mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Tapi ada orang, anak-anak sekarang generasi milenial, generasi Z gitu ya. Generasi post milenial itu dia punya intelektual yang lebih tinggi tetapi daya tahannya menurun. Dia kalau dapat kerja kena marah sama seniornya, kayaknya pekerjaan ini gak cocok, toksik gitu ya. Iya kan? Ada temannya yang ngomongin, emang lingkungan kami itu kayaknya gak mendukung gitu ya. Coba kita yang lahir di tahun 70, 60, 80 seperti itu ya. Mau ngomong apa kayak kau, yang penting aku cari uang, terserah. Mau sampai berbusa-busa pun yang penting kau gak ganggu aku, terserah. Kan seperti itu ya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita bodo amat dengan pikiran orang. Tapi beda dengan orang yang lahir, pemuda yang lahir di generasi milenial. Baperan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita yang lahir masa kolonial ikut baperan juga karena masuk ke generasi milenial. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita belajar tentang dalam kebingunganku aku merasa terbuang. Yang ketiga, keajaiban mendengarkan doa. Pengalaman pemazmur menegaskan bahwa Tuhan mendengar dan merespon seruan yang tulus saat manusia berseru dalam kesedihannya. Tuhan mendengar dengan kasih yang penuh perhatian. Nah, ini yang ketiga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam segala keadaan
saat kita berseru kepada Tuhan, yang kita utamakan itu Tuhan, bukan kepentingan pribadi kita. Begitu. Itu sebabnya ketika kita mengutamakan Tuhan, lalu kita gagal, maka kita bisa bersyukur. Tapi ketika kita mengutamakan kepentingan kita, lalu kita berdoa, kita gagal, maka kita merasa kecewa dan sedih. Karena kita mengutamakan kepentingan kita, begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita berharap bahwa kalau aku nggak dapat, maka aku gagal seperti itu. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka mau gagal mau dapat, itu urusan Tuhan. Mau berhasil atau tidak, itu urusan Tuhan. Lalu apapun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika kita terima, kita bisa bersyukur. Itu sebabnya kita melihat ada orang yang lebih sulit daripada kita, bisa bersyukur. Karena apa? Dia menempatkan rasa syukur itu berbeda dengan kita. Dia menempatkan Tuhan di dalam rasa syukurnya, sehingga ketika dia jatuh, dia tetap bisa bersyukur. Kalau ada orang yang menempatkan kebutuhannya pribadi di atas Tuhan, maka saat dia gagal, dia akan kecewa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang ketiga. Yang keempat, kekuatan iman di atas kepanikan. Ayat ini mengajarkan pentingnya mempertahankan iman dan kepercayaan. Meski dalam situasi yang penuh ketakutan dan keraguan. Seringkali perasaan terbuang hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh ketakutan. Ayat ini mengingatkan bahwa realita kasih Tuhan lebih besar daripada ketakutan kita. Saudara-saudara, kadang-kadang ketakutan yang berlebihan itu adalah ilusi yang sebenarnya kita ciptakan. Ilusi yang belum terjadi, yang kita takutkan dan kita ulang-ulang terus menerus sehingga menciptakan ilusi yang berlebihan. Bapak Ibu, itu sebabnya kalau bangun pagi usahakan jangan buka handphone dulu, lihat media sosial, berita-berita kecelakaan, berita-berita korupsi, berita-berita yang lain. Update media sosial seperti itu ya, melihat harga saham gitu. Ya, paling tidak lipat tangan dulu 1-2 menit, berdoa dulu kepada Tuhan. Karena apa? Kesan pertama saat kita bangun dari tidur itu akan menentukan satu hari hidup kita. Kalau kita bangun buka mata lalu kita lihat harga dolar naik nggak ya gitu ya. Waduh uang gua di saham gitu ya. Aduh utang si Anu gitu ya. Kita lihat kecelakaan kemarin di Ciawi ya kemarin ya. Pagi-pagi benar gitu. Kita lihat ada korupsi. Ada orang yang begini dihukum begini. Aduh semua berita tentang dunia ini kita cari waktu kita baru bangun. Bukan kita cari Tuhan. Sehingga kita mengawali hari ini dengan duniawi. Bukan kita awali hari ini dengan Tuhan. Sehingga sulit sekali kita membangun hari ini dengan sukacita. Kalau kita bangun lalu lihat media sosial, lihat orang yang selingkuh, lihat orang yang pacaran, lihat orang yang korupsi ratusan triliun dihukum, lihat orang yang berantem di jalan, lihat orang yang kecelakaan, lihat orang-orang yang berantem, orang cakar-cakaran, lihat orang yang gosip, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Maka pikiran kita di bawah alam sadar kita akan menghipnotis kita, akan merusak kita sepanjang hari ini. Sehingga paling tidak bangun pagi yang kita cari itu Tuhan. Lipat tangan mengucap syukur 2, 3, 4, 5 menit saja itu akan mempengaruhi hidup kita selanjutnya. Kekuatan iman di tengah kepanikan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memakai pengalaman yang tidak menyenangkan untuk memberkati kita. Bahkan pengalaman yang buruk sekalipun, jatuh bangun dalam pekerjaan rumah tangga, pelayanan dan lain-lain, pengalaman yang buruk sekalipun justru itu yang bisa mengajarkan kita. Pengalaman yang tidak menyenangkan bisa dipakai untuk kita mengenal diri sendiri, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, ada sebuah buku yang namanya The Purpose Driven Life. Karangannya Rick Warren. Katanya begini. Pengalaman menyakitkan yang Tuhan gunakan paling sering dalam mempersiapkan untuk melayani. Saya ulangi ya. Pengalaman yang menyakitkan yang Tuhan berikan justru paling sering digunakan untuk mempersiapkan kita untuk melayani. Seperti itu. Kemungkinan sangat besar bagi pelayan terhebatmu untuk lahir dari pengalaman-pengalaman yang paling menyakitkan.
Saudara-saudara, ditipu orang lain, dibohongi orang lain, jualan nggak laku, kurang laku, target tidak sesuai dengan harapan, dimarahin atasan terus, senior dimarahin, teman satu kerjaan, teman mahasiswa juga julitin kita ya kan, nggak punya duit dijulitin, punya duit dijulitin, nggak punya utang dijulitin, punya utang dijulitin, semua dijulitin. Karena apa? Ya orang pengen tahu, kepo. Orang tanya, apa kabar? Kerja di mana sekarang? Dia tanya seperti itu, dia hanya ingin memastikan bahwa gaji kau lebih besar dari saya atau tidak, kan seperti itu ya kan? Iya, bukan untuk meluapkan care-nya, perhatiannya kepada kita, tetapi dia hanya ingin memastikan bahwa gaji kita lebih besar dari dia atau tidak, seperti itu. Dan saudara-saudara, seringkali pengalaman pahit itu yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita melayani Tuhan. Itu tulisan dari buku Rick Warren. Judul bukunya Purpose Driven Life, begitu ya. Kalimatnya rumit. Bagaimana pengalaman pahit, pengalaman menyakitkan, pengalaman yang sangat merusak mental kita. Justru pengalaman itu yang bisa Tuhan pakai untuk kita dekat kepada Tuhan. Itu kalimat yang sangat rumit. Bahkan Rick Warren mengatakan bahwa Tuhan bisa memakai pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan sebagai pelayanan baginya. Apa yang baru saja saya baca ini mengingatkan tentang sesuatu yang tidak enak yang dialami. Seringkali kita masuk dalam satu kumpulan. Ada orang yang suka ngece-ngece gitu ya, ngetawain orang. Orang yang suka ngelesengin orang gitu ya. Tapi waktu dia dilesengin dia tersinggung, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Iya, ada ya kita kumpul gitu ya. Mahasiswa di tempat kerjaan. Ada orang yang suka ketawain orang, bikin satu topik jadi obrolan ketawa. Tapi ketika dia dijadikan topik dia tersinggung. Seringkali saudara-saudara kita ingin menjadi pusat perhatian. Seperti itu ya. Kita ingin menjadikan pusat perhatian. Sehingga kita selalu bikin topik-topik yang enak dan orang melihat kita. Menjadi pusat perhatian, perbincangan. Seperti itu. Tapi ketika kita yang diperbincangkan kita tidak suka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan memakai pengalaman yang tidak menyenangkan untuk kita mengenal diri kita sendiri. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Coba dibuka. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, suka atau tidak suka, rasa sakit yang kita terima itu mungkin karena kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, maka suka atau tidak suka akan ada orang yang selalu menyakiti kita. Kalau kita pernah ditipu orang lain, suka atau tidak suka, kita pernah menipu orang lain. Itu hukumnya. Suka atau tidak suka kita harus terima. Kalau kita tidak pernah tipu orang lain, artinya apa? Tuhan mau buat kita kuat, lebih kuat lagi saat kita ditipu orang lain untuk yang kedua kalinya. Kalau kita tidak ditipu sekarang, maka kalau Tuhan izinkan, Tuhan cancel untuk beberapa waktu yang lalu, sekali ditipu mungkin kita bisa gila. Kita sudah bisa hilang akal. Tapi Tuhan berikan kepada kita satu pengalaman bertahap terus pelan-pelan untuk mendewasakan kita. Pengalaman yang tidak menyenangkan bisa dipakai untuk kita mengenal diri kita sendiri. Selidikilah aku, apakah hatiku serong. Kita merasa diri kita benar, ternyata hati kita serong. Pengalaman yang tidak menyenangkan bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Haleluya. Kalau saya pun pernah gagal, kalau orang pun pernah di PHK, orang pernah ditipu orang lain, lalu dia bilang terima kasih Tuhan, itu bisa memberkati orang lain. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, poin yang selanjutnya adalah yang kelima, ajakan untuk berdoa dan percaya. Ayat ini menginspirasi kita untuk selalu menyerukan nama Tuhan. Berdoa dan percaya bahwa pertolongan akan datang pada waktu yang tepat.
Karena itu renungan ini mengajak kita untuk memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ayat yang tadi katakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang. Dak kusaka, bolok ke Tuhan, mungkin seperti itu ya. Enggak kusangka aku dapat pekerjaan, padahal IPK aku saja tidak tinggi-tinggi banget gitu ya. Saya tidak berpenampilan menarik, tapi saya bisa dapat pekerjaan seperti itu. Enggak saya sangka saya bukan orang yang top 5 atau top 10 di tempat kuliah, tapi saya bisa dapat pekerjaan. Daud mengatakan seperti itu, pemazmur, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Saya percaya bahwa kalaupun kita pernah mengalami rasa sulit, sukar, dan sekarang kita masih mengalami rasa sukar, maka itu akan membentuk kita menjadi orang yang lebih baik, dan Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan yang besar, aku hidup karena percaya. Bukan karena aku punya uang, bukan karena aku punya investasi, aku punya saldo yang cukup untuk bertahan hidup. Tetapi aku hidup karena aku percaya kepada Tuhan. Dia yang berjanji, dia yang memberikan pengharapan kepada kita. Aku tidak akan pernah menyerah meski dalam kesesakan sekalipun. Seluruh hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Setelah pujian ini saya undang Ibu Penginjil untuk pimpin dalam doa syafaat. Kita naikkan pujian ini. Doa Yabes dan Tuhan yang besar. Aku hidup karena percaya. Ku hidup, amin, percaya. Kau yang berjanji, kau yang berjanji setia. Pengharapan, amin. Kami berharap terus hanya kepadamu Tuhan. Kami pun tidak akan pernah menyerah. Ku tidak akan, meski kami dalam kesesakan Tuhan, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman. Mari kita angkat tangan kita, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan. Percaya masanya. Ku terima sekarang kemenangan, dan ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Amin. Ku tidak akan menyerah meski kami sesak Tuhan. Amin. Karena seluruh hidup kami ada di tangan Tuhan. Yes. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah kami. Oh.
teruskan Roh Kudus untuk semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami sampai di titik ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Dengan apa kami harus ucapkan kata yang lebih indah lagi sebagai pujian dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau hari ini Haleluya. Kau sudah izinkan kami bersama dengan hamba-Mu dan keluarga Kami percaya ada Tuhan di tidak akan tempat pernah ini. tinggalkan kami. Sebagai buah daripada doa kami, Kau mendengarkan seruan kami. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu. Makin Kau pakailah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Hamba-Mu sudah menyerahkan semua anak-anak yang Kau percayakan kepadaku menjadi alat kemuliaan dan pelayan-pelayan di hadapan-Mu. Berkatilah dia Tuhan. Berkatilah hamba-Mu ini, keluarganya juga, supaya dia tetap kuat di dalam kekuatan kuasa, supaya dia bisa menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan baginya. Makin pakailah mulut dan lidahnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan sebagaimana firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah Tuhan menggenapi setiap iman kami. Kami beriman kepadamu bahwa gereja ini akan terus bertumbuh di dalam pengamatan Tuhan. Kami akan bertumbuh di dalam iman. Kami akan bertumbuh dalam jumlah-jumlah jiwa. Kami akan menuai jiwa-jiwa dan Tuhan akan diserangkan di tempat ini. Kami akan melihat gereja ini bertumbuh di dalam ekonomi. Maka semua umat-umat bahkan Kau berkati menjadi umat-umat ketika setia, menjadi kaya raya di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkanlah roh kemiskinan. Setiap berkat-berkat Tuhan sudah Kau siapkan bagi orang-orang yang setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi anak kami juga Tuhan, Rosaria Tamba yang sudah menyelesaikan studinya, kami berharap Tuhan bahwa Kau akan memberkati dia. Kemanapun dia melangkah Tuhan, Kau sudah memakai dia menjadi alat kemuliaan-Mu di gereja ini. Sekecil dan sebesar apa pelayanan-Mu, saya percaya Kau akan memperhitungkan itu. Dia sedang mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan itu Tuhan dengan gaji yang besar, supaya dia bisa Tuhan memenuhi kehidupannya. Dan kami berdoa Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan semua itu untuk Rosa Tamba. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk adik Rosa Tamba yang saat ini Tuhan kami terus mau berdoa kepadamu untuk kepulihan daripada adiknya. Biarlah tulang-tulang daripada adik Rosa biar semakin kuat ya Tuhan. Supaya Tuhan memberikan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan dia berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk semua umat-umat-Mu. Biarlah Tuhan mulai dari anak-anak sekolah minggu, kelak mereka yang akan menggantikan kami di tempat ini menjadi alat kemuliaan hormat bagi-Mu. Biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa buat anak-anak gadis, para pria juga yang belum mendapatkan pasangan hidup. Saya percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah siapkan semua, supaya mereka Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka mendapatkan pasangan-pasangan hidup yang mencintai Tuhan, yang mencari Tuhan. Sehingga mereka kelak ketika berumah tangga, mereka menjadi alat-alat yang mulia bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami. Untuk presiden yang baru terpilih, bila Kau berikan hikmat marifat-Mu kepadanya. Setiap keputusan yang keluar dari mulut presiden kami adalah keputusan yang menguntungkan orang-orang percaya. Kalau ada umat-umat-Mu Tuhan yang hidup sebagai pekerja swasta, sebagai pegawai negeri dan apapun itu Tuhan, baik pensiunan juga Tuhan, kami berdoa supaya setiap keputusan-keputusan itu yang diucapkan oleh presiden baru kami, itu semua bisa memberkati kami. Kami akan merasakan berkat-berkat berlimpah dari seorang pemimpin yang baru. Tuhan kami berdoa untuk seluruh
dunia ini. Saudara-saudara kami yang ada di Amerika yang sudah mengalami Tuhan bencana yang luar biasa. Di sana ada banyak orang-orang percaya ya Tuhan. Kami tidak pernah menghakimi mereka, tetapi yang kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang kau kasihi. Mereka adalah orang-orang yang sudah kau tebus dengan mahal. Kalau malaikat itu berdosa, kau jatuhkan ke bumi dan kau buang. Tapi kami manusia walaupun berdosa, kau menyayangkan kami. Kau mengasihi kami ya Tuhan. Kasihilah mereka orang-orang, baik di Los Angeles dan dimanapun ya Tuhan. Tuhan Yesus seluruh dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara Thailand dan Bangkok, supaya kau berkati di sana. Ada banyak orang-orang percaya yang memuji memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan di sana. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Selama kami hidup dan bernafas, Tuhan akan terus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Dan Engkau menjauhkan setiap binatang-binatang pelahap mengganggu pekerjaan kami, mengganggu usaha kami, mengganggu rumah tangga kami. Tuhan Yesus, Engkau melindungi kami dari setiap malapetaka dan kecelakaan, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Menaikkan pujian ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus
menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Hanya bersama Yesus Tuhan kita akan menang. Mari naikkan pujian ini seserahkan kepada Bapak Tuhan. Lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, tahun 2025 ini tahun penuaian, tahun penuh berkat. Haleluya. Kita harus punya visi yang besar, kita harus punya energi yang positif. Kalau hal-hal yang berat 2024 sudah kita lewati, kita tinggalkan. 2025 ini kita nggak ada lagi rasanya khawatir. Kita hanya punya ketakutan kepada Tuhan. Sehingga kita nggak punya porsi takut kepada hal lain. Karena ketakutan kita hanya pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita akan dengan bersuka cita pulang bersama-sama. Saya undang. Nanti setelah pulang ada yang bisa diminum dan kita makan sedikit bersama-sama. Kita akan bersalam-salaman. Sebelumnya akan ada pengumuman bagi kita kaum bapak. Kita akan mohon waktunya kaum bapak supaya tidak langsung pulang, kita bisa bicara waktu yang paling tepat untuk kita beribadah kaum bapak nanti di minggu ini. Begitu juga dengan kaum ibu yang akan diselenggarakan hari Jumat jam pukul 6 sore, kaum pemuda jam 7 malam dan sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 pagi. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan pulang dengan sorak-sorai. Kami mengundang hambanya, Ibu Penginjil, Bapak Gembala dan Pak Sintua untuk maju ke depan. Bersalam-salaman. Kita angkat lagu pujian bagi Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah timbul dalam hati. Semua disediakan bagi Tuhan.